Ya teman-teman, kita sekarang ada di kota Parepare ya, persisnya di patung Habibie Ainun ya. Nanti kalau melintas kemari silakan datang teman-teman berlibur di sini. Hari ini kita tidak bicara soal Habibie dan Ainun, tetapi kita bicara tentang saktinya Butet Kartaraja, si pemantun Kucing Garong Iwak Empal ya. Karena dalam catatan saya sudah ada 2 kali Ganjar mengunjungi Butet ya, bukan partai politik. Teman-teman, ini merupakan sesuatu yang agak sedikit anomali ya, kalau kita mau pakai istilah anomali. Karena menurut saya ini Mas Butet ini seniman sakti gitu loh. Bisa menunjukkan powernya. Ya, kalau kita lihat bagaimana kediaman Mas Butet itu selalu dikunjungi oleh Mas Ganjar. Ya paling tidak dalam catatan saya sudah ada 2 kali. Kali pertama beliau datang seorang diri, tapi kali kedua beliau bersama juga bertemu dengan Pak Mahfud MD. Nah, dalam satu konteks ya teori tertentu, ini mau menjelaskan orang yang selalu datang ke orang tertentu karena dipandang memiliki power ya, sehingga orang yang sering datang ke dia itu dengan sendirinya kehilangan power atau powerless. Ketika kita berbicara tentang Mas Butet dan perjumpaan antara Ganjar, Pak Mahfud dan juga Mas Butet di rumah kediaman Mas Butet, ini mau mengatakan bahwa ada sesuatu, any something ya dalam diri Mas Butet yang dianggap lebih powerful daripada Ganjar. Mestinya harapan saya ya Mas Butet itulah yang menjadi capresnya dari PDIP, karena memang di akhir-akhir ini menunjukkan sebagai orang yang paling dibutuhkan ya ketimbang yang lain. Nah, ketika kita berbicara tentang personal atau siapakah pribadi yang kuat, dalam hal ini kita bicara Mas Butet ya, si pemantun yang sakti ya, bukan mandraguna. Sakti dalam artian menunjukkan kepribadian yang sangat kuat yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dalam kondisi yang lemah ya. Kita tidak tahu sejauh mana pengaruh kekalahan hitung cepat ini mempengaruhi psikis dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ya, Pak Profesor Mahfud. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang politik ya, kita bicara tentang bagaimana Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud mempersiapkan diri untuk melakukan gugatan-gugatan. Dan yang menarik di sini adalah gugatan kali ini ya diinspirasi ya, artinya ada sekitar 180-an seniman yang akan diboyong oleh Mas Butet untuk ya memberikan aspirasi terkait dengan gugatan MK. Mungkin ini kali pertama betapa gugatan-gugatan politik itu terkait dengan sengketa pemilu itu dibanjiri dengan inspirasi para seniman-seniman ya. Sejauh mana itu memberikan pengaruh itu luar biasa. Tapi kita ingin tambahkan perbincangan kita, teman-teman, berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar atau Mas Ganjar terkait dengan masyarakat itu seolah-olah ditakut-takuti ya. Kalau misalkan ingin menjadi saksi, sehingga nanti kalau kemudian ada sengketa pemilu di MK dan tidak ada orang yang mau bersaksi, ini sudah ada pembentukan opini publik bahwa tidak adanya kosongnya saksi itu karena ada yang mengintimidasi, ada yang menakut-nakuti sehingga masyarakat enggan untuk bersaksi. Ya sah-sah saja beliau mengatakan itu, tetapi ketika kita bicara tentang suara akar rumput, kita tahu bahwa masyarakat itu justru merasa tidak sedang ditakut-takuti oleh pemerintah, tapi ditakut-takuti oleh para kontestan yang senantiasa ya memberikan situasi yang kurang kondusif dengan adanya turun ke jalan, kemudian ancam-mengancam ya. Justru paslon-paslon lainnya yang kemudian kelihatannya nada-nadanya agak mengancam ya, sehingga sekali lagi ya saya sebagai warga masyarakat setuju saja kalau itu mau dibawa di MK ya silakan saja bergulir. Itu jauh lebih baik, menguntungkan bagi paslon nomor 2 kalau memang itu bergulir ya sengketa pemilu, karena memang ini bukan kali pertama sengketa pemilu itu terjadi. Nah, teman-teman, saya kira diskusi kita ini mengarah kepada sebuah pertanyaan. Kali-kali teman-teman bisa menjawab. Sebenarnya siapa sih Mas Butet ini? Apa kesaktian Mas Butet ini sehingga mampu menarik ya Mas Ganjar dan juga
Pak Mahfud untuk datang soan untuk beberapa kali. Mungkin kali ini kembali mengadu ya, mungkin terlalu merasa kecewa, sakit hati, dan tidak ada tempat lagi mengadu. Kalau itu terjadi, saya tidak tahu bagaimana kita harus melihat, menimbang segala sesuatu. Saya kira bincang-bincang kita soal persoalan Mas Butet, si tokoh yang sakti, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan dalam perbincangan yang lain. Bukan partai politik.